Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Almanisa Maheltra, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Siliwangi. Dan saya ini adalah penggiat seni. Sebelum memulai video ini, ada satu pertanyaan yang selalu saja terlintas di benak saya. Jika dunia ini ada, namun di dunia ini tidak ada sastra, lantas bagaimana cara kita memahami sejarah dan juga mengetahui adanya ketidakadilan? Seperti yang dikatakan oleh filsuf dari Jerman, ia bernama Walter Benjamin. Dan ia itu memiliki satu karya berjudul Thesis on the Philosophy of History. Di sana ada satu kutipan yang saya suka, yakni tidak ada dokumen peradaban yang sekaligus bukan dokumen barbarisme. Dengan kata lain, kita bisa telah dengan baik-baik teman-teman, bahwa di balik satu karya besar, pasti selalu ada saja orang yang menindas dan juga orang yang tertindas. Tadi saya katakan bahwa saya ini adalah penggiat seni, dan saya tahu bagaimana seni dan sastra itu seringkali dikomodifikasi. Ya, saya tahu banyak sekali orang di luar sana yang tidak menghargai seni itu. Dan ini adalah salah satu bentuk penindasan. Karena penindasan itu bukan hanya terjadi dari satu peperangan. Seperti kejadian itu juga disebut penindasan. Karena adanya salah satu eksploitasi dari tenaga kerja manusia, yang pada akhirnya hanya digunakan sebagai kepentingan saja oleh para penguasa atau sebagai alat kekuasaan. Ironisnya, mereka ini tidak menyadari sudah memakai kata-kata dari si penciptanya. Dan hal itulah yang bisa kita sebut bahwasanya mengapa karya seni itu tidak selalu diberikan penghargaan, karena banyak orang di luar sana yang tidak menghargai penciptanya, pencipta dari seseorang yang memiliki karya seni tersebut. Dari situ kita bisa tahu bahwa sastra itu bukan hanya sekedar kondisi yang pasif lagi. Dan kita harus tahu bahwa dengan adanya ketidakadilan ini, itu menjadi suatu celah kita untuk menuntut perlawanan. Dan sastra menjadi salah satu cara kita untuk menuntut perlawanan itu. Karena dari sastralah kita bisa menjadikan suatu senjata bagi kita-kita yang tidak memiliki sebuah pedang. Dan sastra juga yang memberikan wadah bagi kita. Sastra memberikan mikrofon untuk kita semua, untuk orang-orang di luar sana yang seringkali suaranya dibungkam. Sastra ini selalu dijadikan medan tempur. Di Indonesia sendiri, kita pasti mengenal salah satu sastrawan yang bernama Pramudia Anantatur. Dia membuat suatu karya yang berjudul Tetralogi Burung, atau yang sering kita kenal dengan Tetralogi Bumi Manusia, yang di dalamnya menelanjangi wajah-wajah kolonialisme. Sehingga pada saat itu, karya-karyanya itu sempat ditolak oleh negara kita sendiri. Dan saat itulah kita tahu bahwa karyanya itu dibungkam. Sejalan dengan itu, saya pernah membaca salah satu buku yang berjudul Max Havelaar, yang ditulis oleh Multatuli atau kita sering kenal dengan nama Douwes Dekker. Isi daripada buku tersebut menceritakan tentang kebobrokan dari sistem kolonial yang pada akhirnya telah merampas seluruh hak-hak dia dalam rakyat pribumi ini. Seperti yang ia tuliskan, tapi jika ada orang di antara kita yang melalaikan kewajibannya untuk mencari keuntungan, yang menjual keadilan demi uang, atau merampas kerbau dari orang miskin, dan buat kepunyaan orang lapar, siapa yang akan menghukumnya? Teman-teman, pernyataan tadi tidak hanya menjadi cerminan di masa kolonial, tetapi juga bisa menjadi refleksi di masa sekarang. Jadi, siapa yang akan menghukum mereka? Para penguasa di luar sana dan juga si pemilik modal yang selalu saja menghisap kreativitas seseorang tanpa memberikan penghargaan. Siapa yang akan menghukum mereka yang selalu saja menjadikan seni dan sastra itu hanya sebagai alat kekuasaan? Siapa?
Ya, jadi teman-teman, sastra itu menjadi cerminan ketidakadilan. Dan oleh karena itu, semua itu menjadi panggilan kita untuk melawan hal-hal tersebut. Dan selama masih ada ketimpangan, sastra akan terus berbicara, menggedor kesadaran, dan juga menggerakkan perubahan. Lalu bagaimana dengan puisi? Apakah teman-teman tahu bahwa kata-kata yang ada di dalam puisi itu bisa saja amat sangat berbahaya? Bahkan Noam Chomsky pun menjelaskan bahwa bahasa itu bukan hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi yang efektif saja, tapi dia bisa memperoleh kekuasaan dan juga memengaruhi orang lain. Ya, dalam masyarakat yang otoriter, puisi menentang struktur itu, mendekonstruksi narasi resmi, dan memberikan kesadaran baru. Dan di zaman sekarang, perlawanan itu tidak seperti zaman dahulu yang hanya membuat suatu karya seperti buku saja. Tapi di zaman ini kita bisa menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, di dalam media sosial ini kita bisa saja menuliskan suatu puisi yang mengguncang rezim. Seperti yang dikatakan oleh Maya Angelou, yakni "There is no greater agony than bearing an untold story inside you." Mulai hari ini, perlawanan bukan hanya kita lakukan hanya dengan cara turun ke jalan saja, tetapi kita juga bisa menuliskan pesan-pesan bermakna yang memberikan energi-energi positif di luar sana dan membagikannya ke dalam media sosial. Kembali ke Pramoedya, ada satu karyanya yang menggambarkan betapa tajamnya sastra dalam mengupas ketidakadilan, yakni novel perburuan. Novel ini mengisahkan Hardo, seorang pejuang kemerdekaan yang menjadi buronan setelah kegagalan pemberontakan melawan Jepang. Dalam pelariannya, ia menyaksikan bagaimana kolonialisme dan fasisme membentuk tatanan masyarakat yang penuh pengkhianatan dan ketakutan. Hardo, yang seharusnya menjadi pahlawan, justru menjadi buronan di negerinya sendiri. Apa yang menarik dari perburuan bukan hanya kritik terhadap penjajahan, teman-teman, tetapi juga realitas pasca kemerdekaan. Di sini kita tahu bahwa Pramoedya Anantatur menggambarkan bahwa perjuangan tidak selesai setelah penjajah pergi. Pengkhianatan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuasaan itu pasti akan tetap ada. Lantas, apa yang dapat kita pelajari dari semua ini? Bahwa sastra bukan hanya sekedar seni, ia adalah mesin ideologi, dan ia adalah ruang pertempuran makna. Sastra ini adalah alat pembebasan, tapi di satu sisi, sastra juga bisa membuat penguasa itu bisa memperkuat dominasi mereka. Dan kata-kata itu yang terus saja menembus zaman untuk melawan ketidakadilan. Soekarno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Dan dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita sekarang adalah, apa yang akan kita lakukan dengan kata-kata itu? Akankah kita diam? Atau justru kita akan menggunakan kata-kata itu sebagai senjata? Saya Alma Maheltra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.